Pak Widayat yang siap dengan pertanyaan. Silakan Bapak Widayat untuk boleh berdiri dan akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, ketika kita punya masalah dengan orang lain atau tetangga, sedangkan orang itu bersalah menurut pandangan agama, dan kita lalu mengutarakan kepada tokoh agama, bagaimana kita menjaga agar tidak jatuh ke ucapan ghibah? Itu aja Pak Kiai pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesel tapi berusaha menjaga lisan begitu ya. Bagaimana caranya biar itu tidak gibah tapi ingin melapor begitu. Silakan Yai, bagaimana Yai? Ya, gibah itu tidak selamanya kemudian menjadi salah. Karena contoh begini, dalam fikih, seorang yang berada di depan hakim, kemudian hakim bertanya kepada orang tersebut, dia harus menceritakan kesalahan orang lain, namanya bukan gibah. Karena memang itu haruslah disampaikan. Sama konteks ini kepada seorang ulama yang dia butuh nasihat, dia menceritakan, kan kalau kita datang ke kiai, ujuk-ujuk kita minta nasihat, nggak semuanya kiai bisa. Kalau kecuali kiai yang sudah kasyaf, ente nggak perlu ngomong, dia udah tahu apa yang jadi masalah. Tapi kan kiai sekarang itu tidak semuanya mampu melakukan itu. Kita kudu cerita, kiai saya mau minta nasihat. Kalau kiainya orang Betawi, emang apaan sih yang lu pikirin? Lah kan kudu cerita. Dalam konteks itu dia butuh untuk nasihat, maka diperkenankan. Tetapi yang menarik adalah ketika kita dapat tawaran, Pak, di dalam Al-Quran dapat tawaran. Ketika Allah menyebutkan, ente mau tahu nggak, ada orang-orang yang mereka bersegera untuk mendapatkan ampunan dan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Ada 4 orang, dia mempunyai ciri-ciri. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu yang perlu kita masukkan ke dalam sebuah ikhtiar kita. Ketika engkau kemudian menjadi orang pemaaf, kau memang bukan orang yang cuma tinggal di mana nih, di Rawabadung atau di Rawatrate atau di mana namanya, tapi engkau sesungguhnya kata Al-Quran orang yang sedang begitu semangat untuk mengejar surga ketika engkau memaafkannya. Emang berat Pak, karena hadiahnya kelewat gede. Ustadz, kita kan juga manusia. Iya, kalau ente mau jadi manusia biasa, ente ngomel, ente marah, manusia biasa. Tapi masalahnya ente kudu naik grade-nya. Ada tawaran di dalam Al-Quran, memaafkan dan kau berlindung kepada Allah. Kalau orang itu sudah melakukan kesalahan, kita tahu Bapak Ibu, kita diajarkan begitu sederhana. Ente kumpulin orang jahat, ente berlindung kepada Allah, nggak ada yang kena dengan kejahatan mereka kepada diri kita, nggak bakal kena diri kita. Cuman letak keyakinan engkau terhadap tawaran di dalam Al-Quran sejauh mana. Ketika ada tawaran surga, ampunan dan surga yang dijanjikan buat orang yang bertakwa, dan ciri-cirinya adalah mereka yang berinfak, mereka yang menahan amarah, mereka yang kemudian maafkan, dan mereka yang sudah terlanjur melakukan dosa kemudian bertobat. Sayang, ini momentum yang bisa kita ambil kalau kita tidak kemudian mengusahakannya. Apalagi kalau orang yang namanya hidup Pak, aduh, kalau kita ngeliatin, jangan kata sama tetangga sama orang lain, saudara yang hatinya berbulu juga banyak. Ya hatinya nggak bersih, nggak keduman demen ngelihat saudaranya, bawaannya salah melulu. Bagaimana menghadapi orang itu? Tenang aja, berarti ente orang kaya, berarti ente punya karunia. Karena orang yang didengkiin pastilah orang yang punya kelebihan. Kalau dia nggak punya kelebihan, nggak mungkin. Jadi kalau ngukurnya ke situ Pak, yang tadi sudah dijawab, nggak gibah. Cuma yang enak udah jadi ngapus dosa kita. Jangan-jangan datang ke kiainya juga, kiainya lagi puyeng, gue juga lagi puyeng, lu nambah-nambahin lagi gitu. Kan jadi masalah lagi jadinya. Ngerinya kiainya yang
yang hobi ngerumpi juga. Emang yang namanya orang, ya panjang itu masalahnya. Baik, baik. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Haji Sirvan Nah. Tarji atas jawabannya. Intinya bagaimana tinggal kita memilih. Kita boleh berhak kita marah, memang hak kita. Tapi ada pilihan surga yang lebih indah nih. Mau yang mana nih? Yang lebih indah atau biasa-biasa aja begitu ya?